Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2264 Bunga Dewa. Bagaimana pilar Optimus bisa berada di alam spiritual? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri di dunia bawah tanah yang gelap, matanya juga cerah dan gelap, dan dia cukup bingung. Saat itu, ketika dia keluar dari 6 alam reinkarnasi, dia tersesat ke alam roh dan membantai Kaisar Iblis Surgawi, tetapi sekarang tampaknya alam spiritual jauh dari sesederhana yang dibayangkan. Ada pilar Optimus yang rusak, berita itu membuatnya lengah dan di luar dugaannya. Karena diketahui berada di ranah spiritual, mudah untuk mengatakannya. Dengan jentikan tangannya, Ye Chen mengeluarkan peta dari banyak domain, dan menggantungnya di udara satu per satu. Di antara mereka, ada juga peta domain spiritual. Sayangnya, dia tidak tahu di mana domain spiritual di domain raksasa. Hanya ada peta dari setiap domain, tetapi tidak ada lokasi dari setiap domain. Setiap domain seperti fragmen yang tersebar, tidak pada bidang yang sama. Setiap bintang di bintang berbintang langit, penyimpangan sekecil apapun, mungkin terlewatkan. Karena itu, dia perlu mencoba satu per satu. Dibandingkan dengan metode ini, menemukan putra pesawat dan tubuh suci wanita adalah yang paling dapat diandalkan, menghemat waktu dan tenaga. Namun, sudah 5 tahun sejak dia memasuki alam, dan entah di mana si Ken berada. Tubuh suci, itu bahkan lebih sulit, saya pergi tanpa pamit, dan saya tidak tahu kemana gadis itu pergi. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, merasa sangat sedih, dia tidak dapat menemukan satu pun dari mereka pada saat kritis, perasaan seperti ini benar-benar tidak baik. Pada titik tertentu, dia bangkit, menghapus dunia bawah tanah dengan satu telapak tangan, dan kembali ke tebing. Pilar Optimus ada di alam spiritual. Ye Chen mengorbankan perasaan ilahi dan bergabung ke dunia raksasa realem. Jika si Ken dan tubuh suci wanita ditemukan, mereka harus melihatnya. Setelah melakukan ini, dia pindah ke jalan surga dan melarikan diri ke dalam lubang hitam lagi, dia tidak bisa diam dan harus berusaha mencari alam spiritual. Karena kepergiannya, raksasa terdiam, dan tidak ada yang datang selama beberapa hari berikutnya. Baru pada hari ke-9 saya melihat sosok cantik bermanifestasi di wilayah raksasa, ditutupi jubah hitam, seperti hantu, bukankah itu tubuh suci wanita? Pilar Optimus ada di wilayah spiritual. Baru saja, dia menangkap kesadaran Ye Chen. Ye Chen, aku meremehkanmu. Wanita suci itu bergumam pelan, mengangkat tangannya sedikit, tetapi tetap di udara untuk waktu yang lama, ekspresinya rumit. Setelah 3 atau 5 napas, tangan gioknya akhirnya menyapu kehampaan, menghapus kesadaran Ye Chen. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Setiap kali Ye Chen pergi ke suatu domain, dia akan meninggalkan kesadaran spiritualnya dicap ke dunia sehingga si Chen dapat melihatnya, tetapi setiap kali itu akan dihapus oleh tubuh suci wanita. Ye Chen tidak tahu tentang masalah ini, dan dia tidak tahu apa-apa dari awal sampai akhir. Meskipun dia tidak mengetahuinya, Kaisar Ming dan Di Huang dapat melihatnya dengan jelas, rangkaian tindakan santo wanita itu menjelaskan terlalu banyak hal. Mungkin, dia tahu bahwa pilar Optimus ada di alam spiritual, dan dia juga tahu bagaimana menuju ke sana. Tapi dia masih berbohong kepada Ye Chen. Selama 5 tahun, dia membawa Ye Chen ke setiap domain, tetapi hanya menghindari domain spiritual. Tujuannya jelas. Pada saat yang sama, mata Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang melihat ke arah wilayah spiritual, dan mereka sedikit menyipitkan mata, mencari lokasi pilar Optimus. Namun, keduanya mengintip beberapa kali dan memindai setiap jengkal dunia, namun tetap tidak menemukan petunjuk apapun, apalagi menemukan Optimus pilar. Mata Kaisar Dunia Bawah cerah dan gelap, dan dia bergumam, seharusnya tidak. Pasti, ada metode penyembunyian rahasia. Spekulasi semacam ini, bahkan jika ada hukum dan peraturan di dua dunia manusia dan dunia bawah, tetapi bukan tidak mungkin untuk tidak menemukan petunjuk, rahasia seperti itu, tidak ada metode penyembunyian rahasia, hantu tidak akan mempercayainya, seperti yang dikatakan Di Huang, tingkat penyembunyian itu sama sekali tidak mungkin dalam perjalanan Kaisar.
Ketika keduanya mengintip ke alam spiritual, wali perempuan itu tiba-tiba berbalik, dan menghilang ke alam raksasa di bawah sinar bulan. Secara kebetulan, saat dia pergi, dua sosok datang ke alam raksasa. Setelah melihat lebih dekat, mereka adalah putra alam dan yang suci, dan mereka berbalik lagi, satu di depan yang lain, dan mendarat di yang sebelumnya. Tempatkan lagi semua bukit kecil memandang ketiadaan. Sudah lama sekali, orang itu mungkin sudah pergi. Shiken menarik napas dalam-dalam, atau, dia keluar sebelumnya, tapi aku tidak bisa menunggu. Peluang dalam kegelapan. Setelah sekian lama, dia menutup matanya dan berkata, dengan acuh tak acuh, Ye Chen pernah ke sini sebelumnya. Benarkah dia? Tapi berita ini membuat orang merasa sedikit sedih. Setelah mencari Ye Chen selama 5 tahun, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk, tetapi dia melewatkannya. Jelas, matanya reinkarnasi dari 6 alam telah dibuka segelnya. Dengan kebijaksanaannya, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan indera spiritualnya. Si Chen naik ke langit selangkah demi selangkah, indera spiritualnya mengurung langit dan bumi, mencoba menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Ye Chen. Hal yang sama berlaku untuk yang suci, dengan persepsi yang mendominasi, dia melintasi wilayah raksasa. Sayang sekali mereka berdua datang terlambat. Pada akhirnya Ye Chen memang meninggalkan kesadarannya, tapi itu semua terhapus oleh Santo Wanita. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian, saat ini Ye Chen masih menyelinap di lubang hitam. Sudah lebih dari 10 hari sejak dia meninggalkan alam raksasa, dan dia telah menggunakan Dao of Heaven lebih dari sekali, tetapi dia belum menemukan alam baru, berkeliaran di lubang hitam seperti lalat tanpa kepala. Dengan cara ini, Januari berlalu dengan tenang. Untuk pertama kalinya, dia memperbaiki sosoknya, wajahnya sangat pucat, karena takut kehilangan alam. Sesekali, dia akan mencoba menggunakan jalan surga, seperti mencari surga saat itu. Dia mencoba untuk bergerak ke jalan surga lagi dan lagi, tetapi gagal lagi dan lagi ya, bahkan energi dan darah yang sangat besar dari fisik Sein kuno tidak dapat menahan kelelahan. Ada begitu banyak domain, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Ye Chen diam-diam mengutuk, duduk di tanah, merosot, merasa keberuntungannya habis, dan dia berlari di lubang hitam selama lebih dari sebulan. Tidak melihat daerah dalam keadaan linglung. Tanpa domain, Dao surgawinya tidak akan memiliki titik pendaratan, dan dia tidak akan bisa keluar. Ketika dia berjuang, dia tiba-tiba melihat bahwa tas penyimpanan bergetar, dan api peri terbang keluar, dan guntur langit terbang bersama, mereka menarik, dan mereka langsung lari ke satu sisi setelah kehabisan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya mengikuti di belakang. Sebagai master, dia sepertinya bisa memahami keadaan pikiran Xianhuo Tianlei. Dengan urgensi seperti itu, pasti ada harta jauh di dalam lubang hitam. Sejak saat itu, Tuan Muda Ye yang jenaka mengesampingkan masalah menemukan domain, dan fokus untuk menemukan harta karun itu. Di depan, api abadi dan guntur seperti tenda emas, seperti cahaya ilahi, di dalam lubang hitam, melonjak dengan cepat. Ye Chen menjadi tenang dan tenang, menyusut beberapa inci sepanjang jalan, mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Selama periode itu, dia tidak lupa untuk melihat sekeliling, gelap gulita. Waktu berlalu, dan sudah 1 atau 2 hari dalam sekejap mata. Xianhuo dan Tianlei masih berlari liar, tapi Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Dalam 1 atau 2 hari, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka terbang. Pada jarak yang begitu jauh, Xianhuo dan Tianlei masih bisa merasakan bayinya, kencing. Setelah sekian lama, Xianhuo dan Tianlei berhenti satu demi satu dan membiarkan mereka berlarian. Ye Chen tiba sesudahnya, melihat ke atas, dan melihat sebuah benua tergantung di satu sisi lubang hitam. Benar, itu adalah benua dengan luas kecil, dengan radius hanya beberapa ratus ribu kaki. Di sekitar benua, ada banyak kerangka yang melayang-layang, serta sisa-sisa tentara yang lapuk oleh waktu. Jenis yang berubah menjadi abu terbang bila disentuh, hanya bisa disalahkan pada nian bulannya terlalu panjang. Selain itu, ada bendera pertempuran yang rusak, dan tiang bendera telah melewati perubahan waktu. Ye Chen sedikit mengernyit, dan datang dengan pedang kaisar yang patah. Melihat sekeliling, tidak sulit untuk menebak, di zaman kuno tertentu era, ada pertempuran berdarah di sini, dan benua ini dengan radius hanya beberapa ratus ribu kaki juga merupakan medan perang, ada banyak tulang setengah tertutup, dan bahkan tanahnya diwarnai merah. Ye Chen berhenti diam-diam di depan bendera pertempuran miring,
meskipun kata-kata pada bendera pertempuran itu kabur, dia samar-samar bisa membaca apa kata itu. Itu adalah kata untuk dewa, dan diukir dengan totem ras dewa. Tentu saja, itu adalah bendera pertempuran ras dewa. Ye Chen menoleh ke samping, dan melihat bendera pertempuran tidak jauh. Di atasnya ada kata abadi, dan totem klan abadi terukir di atasnya. Melihat dua bendera pertempuran ini, Ye Chen langsung tahu, tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia tahu bahwa orang-orang yang bertempur berdarah di sini saat itu berasal dari klan abadi dan klan Protoss. Dia tidak terkejut dengan ini, dia telah mendengar Master Long mengatakan bahwa klan abadi dan klan Protoss adalah musuh lama, dan bahwa klan abadi memiliki mata roda abadi, jadi bukan tidak mungkin untuk menyeret orang dari klan Protoss menjadi hitam. Lubang. Dia telah mendengar terlalu banyak desas-desus seperti itu di langit. Selain itu, klan peri telah memproklamirkan diri di masa lalu, dan belum kembali. Bahkan ketika iblis menyerang, tidak ada klan peri yang lahir, yang membuatnya cukup penasaran. Di mana tanah leluhur klan peri? Rahasia ini mungkin hanya Jiang Taixu yang saya tahu, itu juga karena fakta bahwa klan abadi tidak kembali saat itu, jika tidak, Kaisar Chu yang marah mungkin akan menjaga klan abadi juga. Klan iblis, klan Phoenix, dan Simo Lingshan adalah contoh berdarah. Setelah menutup matanya pada dua bendera pertempuran, Ye Chen datang ke tengah daratan dalam satu langkah. Di sana, sekuntum bunga ungu tumbuh, bersinar dengan cahaya ilahi yang redup. Sebagian besar daunnya layu, dan bahkan bunganya akan kehilangan vitalitasnya, seperti orang tua di usia senjanya, yang akan pergi ke tanah untuk lihat peri api dan guntur, cukup aktif, memutar bunga ungu ini. Bunga Senming. Mata Ye Chen berbinar, dia tidak bisa menahan diri untuk berjongkok, memindai ke atas dan ke bawah, semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Dia tidak mengakui kesalahannya, itu memang bunga para dewa. Menurut legenda, hanya para dewa yang memiliki bunga para dewa, dan hanya para dewa yang dapat membayangkannya. Ia lahir dengan menyerap asal-usul para dewa, tetapi dengan kepunahan para dewa, ia telah lama menghilang dari dunia. Ini digunakan sebagai bahan untuk alkimia, dan pil semacam itu adalah pil kebangkitan 9 putaran yang legendaris. Xian Huo dan Tian Lei menjadi lebih gelisah, tidak lagi berputar-putar di sekitar Shen Minghua, tetapi berputar-putar di sekitar Ye Chen. Ye Chen tahu niat mereka dengan sangat baik, karena vitalitas bunga dewa hampir musnah, tanpa asal-usul dewa, tidak ada persediaan, dan bunga dewa layu. Ye Chen segera mengangkat tangannya, dan dengan kekuatan supernatural yang besar, menyegel jejak vitalitas terakhir dari bunga para dewa yang akan runtuh. Ini adalah dewa yang melawan langit, dan tidak bisa dibiarkan layu. Dia dengan hati-hati menghapus bunga para dewa dan mentransplantasikannya ke lautan para dewa. Dari roh primordial, dia memisahkan sinar kekuatan primordial, dan sinar kekuatan primordial itu milik seorang suci Protoss. Dia menelannya di pertempuran berdarah saat itu roh primordial, sekarang dipisahkan lagi, menarik jejak asal-usul para dewa dan mengintegrasikannya ke dalam bunga para dewa. Jejak asal-usul para dewa sulit untuk menghidupkan kembali bunga para dewa, ia membutuhkan lebih banyak asal untuk dipelihara. Protoss semuanya telah dikubur, jadi di mana kita dapat menemukan asal-usul Protoss? Ye Chen menggosok dagunya. Segera, saya tiba-tiba merasa bahwa saya terlalu banyak berpikir, roh jahat adalah yang terbaik dalam menemukan sumbernya, dan ketika itu melibatkan pil kebangkitan Jiuxuan, gadis itu juga pasti sangat khawatir. Walaupun Protoss sudah tidak ada, namun klan Armadillo masih ada. Perlu kalian ketahui bahwa Protoss merupakan cabang dari klan Armadillo. Mungkin sos Armadillo yang asli lebih bermanfaat daripada sos original dari Protoss. Episode 2265 Penguasa Kursi Naga. Bunga dewa diambil, dan benua yang ditangguhkan juga berubah menjadi abu terbang. Ye Chen menghela nafas, peluang di lubang hitam sangat sering, bagian depan adalah istana Ling Qiao, dan bagian belakang adalah bunga dewa. Jika ada cukup waktu untuk berjalan di lubang hitam, pasti ada keberuntungan. Pergi untuk melihat laut dewanya, bunga dewa mengapung dengan tenang, meskipun sangat layu, masih ada jejak vitalitas, dan hanya kekurangan sumber perbekalan. Ye Chen tidak dapat menahan perasaan bahwa mungkin tidak sulit untuk membuat pil kebangkitan 9 putaran, tetapi bagian yang sulit adalah bahan alkimia, yang sangat sulit ditemukan. Jika bukan karena melihat bunga dewa dalam warna hitam lubang kali ini,
di mana saya bisa menemukan bahan seperti itu? Langit telah menghilang namun, bahkan jika teknik alkimia melampaui langit, alkimia tanpa bahan itu sia-sia. Setelah bunga dewa dikumpulkan, Ye Chen melihat ke satu arah dan melanjutkan jalan. Sepanjang jalan, pria ini selalu secara tidak sengaja melirik Xian Huo dan Tian Lei, matanya seolah berkata, apakah ada harta karun di dalam lubang hitam? Xian Huo dan Tian Lei tidak mempedulikannya, atau dengan kata lain, tidak mencium bau napas bayi, jadi mereka tidur nyenyak di dalam tas penyimpanan. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu dengan tenang. Tidak sampai hari keempat Ye Chen menemukan domain tersebut, dan dengan Dao of Heaven, dia melarikan diri dalam sekejap. Selamat tinggal cahaya bintang dan cahaya bulan, sangat baik setelah tinggal di lubang hitam untuk waktu yang lama, sinar cahaya apapun terasa hangat. Selain daerah ini, ekspresi Ye Chen benar-benar aneh, karena daerah ini pernah ke Kalimantan. Benar, itu adalah domain terkecil di Wanyu, di mana Anda dapat melihat ujung langit dalam sekejap. Melihat seluruh domain, hanya ada satu kota kuno. Sebelumnya, Ye Chen berada di domain ini, dan dia memiliki sebuah pencerahan reinkarnasi, itu menyebabkan banyak kebingungan bagi orang-orang di kota, dan di daerah inilah Santo Wanita pergi tanpa pamit. Setelah lingkaran panjang, kembali lagi. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dia menemukannya, tetapi tidak ada bedanya dengan tidak menemukannya. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen kehilangan kesadarannya, tetapi tidak melihat tubuh suci wanita. Tak berdaya, dia melarikan diri ke lubang hitam lagi dan mengikuti rute tertentu ke wilayah raksasa. Datanglah ke raksasa domain lagi, dunia masih sangat sepi. Ye Chen berdiri di puncak gunung, melihat ketiadaan, dan sedikit mengernyit, karena kesadaran yang dia tinggalkan untuk putra pesawat dan santo wanita menghilang. Setelah aku pergi, apakah masih ada seseorang yang datang ke domain raksasa? Gumam Ye Chen, daripada mengatakan bahwa kesadarannya menghilang, lebih baik mengatakan bahwa itu dihapus oleh seseorang. Adapun siapa itu, dia tidak tahu, dan siapa pihak lain. Tujuan seperti itu, saya tidak bisa menebak. Masalah ini aneh di tempat terbuka dan gelap. Mungkinkah ada iblis surgawi lainnya di wilayah ini? Ye Chen berbisik, dan pergi ke tebing itu lagi, menghadap ke jurang, tidak ada yang aneh. Setelah itu, dia pergi ke banyak sudut dan melakukan evolusi Zhou Tian lebih dari sekali, mencoba untuk menyimpulkan siapa yang menghapus akal dewa, tetapi dia tidak dapat menghitung apapun. Ada kekuatan misterius yang menutupi deduksinya, dan pihak lain pastilah seorang kekuatan supernatural yang hebat, evolusi Zhou Tian sulit dilacak. Kali ini, dia tidak segera pergi, tetapi menemukan sebuah gunung dan duduk bersila, merasa bahwa orang itu akan kembali. Di bawah bulan, dia mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangannya, merasa bosan. Memantulkan cahaya bintang, tanda kontrak ilahi di antara alisnya terwujud lagi, memancarkan cahaya keemasan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah kehilangan sesuatu. Aku mengerti. Melihat tempat ini, Kaisar Dunia Bawah di Gunung Jieming tiba-tiba mengeluarkan suara, matanya dalam dan tak terbatas. Kontrak macam apa? Di Huang segera bertanya. Kontrak memori. Dia menginginkan ingatan Ye Chen. Tepatnya, dia menginginkan ingatan orang itu. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam, yang dia cari adalah pintu masuk Great Desolation kuno. Di Huang tidak ada lagi kata-kata, kontrak ingatan sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Mata Underworld Emperor masih begitu dalam, dan posisi santo wanita membuatnya terlihat jelek. Dia tidak ragu menggunakan trik untuk menandatangani kontrak memori dengan Ye Chen. Dia bersikeras pergi ke prasejarah kuno. Tidak jelas apa hubungan antara tubuh wali perempuan dan zaman prasejarah purba adalah. Ye Chen telah pindah dari kursi naga giok putih di istana Ling Qiao. Kursi naga bermandikan cahaya bulan, bersinar dengan awan peri putih bersih, memancarkan perubahan hidup, dan aroma samar wanita, yang membuat orang merasa segar kembali. Idol menganggur, biarkan aku duduk sebentar, pencerahan. Ye Chen menggosok tangannya dan tertawa. Kursi naga tidak merespon, dan tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, Ye Chen mengeluarkan batu kering, dan dengan ragu duduk di atasnya. Adegan terpesona dalam imajinasinya tidak muncul, dan tidak ada tanggapan dari kursi naga tampaknya merupakan persetujuan diam-diam. Baru pada saat itulah Tuan Muda Ye merasa lega, duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan memasuki kondisi sedasi. Saya harus mengatakan, duduk di kursi naga, saya merasa sangat baik,
rasa hangat dan sejuk mencapai seluruh tubuh, dan bahkan jiwa dipelihara olehnya, dan ada gumpalan suara jalan, yang terkadang bergema di telinga, membawa kehendak Dao tertinggi, memang lebih mendominasi daripada batu pencerahan Tiansu. Tiba-tiba, dia melarikan diri ke dalam konsepsi artistik yang indah lagi, dan pikirannya mengembara di jalan raya. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen di puncak gunung seperti patung, duduk bersila di kursi naga, seperti dewa, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya peri yang terang. Segera, pedang kaisar yang patah melayang keluar, tergantung di sisi ranjang naga, sedikit gemetar, mencoba melewati ranjang naga, mengingat ingatan yang hilang. Bersamaan dengan mereka datanglah Chaos Cauldron, Immortal Fire, dan Heavenly Thunder. Dibandingkan dengan Broken Emperor Sword, ketiganya agak tidak bisa diandalkan, terutama Chaos Cauldron yang selalu ingin dekat dengan penutup kursi naga, tetapi kursi naga tidak memperhatikannya sama sekali. Dengan baik. Tepat ketika Chaos Ding merasa malu, dia tiba-tiba mendengar Ye Chen mengerang, dia awalnya dalam suasana hati yang bahagia, tetapi alisnya terlihat kesakitan. Dalam kegelapan, dia melihat gambar kabur lainnya, di dunia yang kacau, ada seorang kaisar wanita yang luar biasa yang terpotong oleh pedang Zuxian. Gambar buram itu hanya sesaat, lalu terpotong-potong. Semangat Ye Chen berdengung, pikirannya bereaksi, dia menyemburkan seteguk darah, dan jatuh dari kursi naga. Melihat ke kursi naga lagi, itu berdengung dan bergetar, dan sulit untuk menyembunyikan amarahnya, tapi amarahnya bukan pada Ye Chen, tapi pada Zhu Xianjian. Ye Chen terhuyung berdiri dan menatap kursi naga tanpa menyipitkan mata. Berdasarkan gambar yang kabur, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa mantan kaisar dan kursi naga giok putih saat ini adalah milik tuan yang sama, yaitu kaisar wanita yang terbunuh oleh pedang Zuxian. Pada saat ini, dia harus mengerti mengapa kursi naga sangat membenci pedang eksekusi abadi, karena pedang eksekusi abadi memenggal kepala pemiliknya. Hanya ada 3 kaisar wanita di langit, di mana yang keempat? Ye Chen bergumam pelan. Masalah ini telah membuatnya bingung untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengetahuinya saat itu, dan dia tidak bisa mengetahuinya sekarang. Bahkan kaisar dunia bawah tetap diam tentang hal itu. Jelas, kaisar wanita terkait dengan rahasia abadi, dan tubuh suci kecilnya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Apa gelar kaisar tuanmu? Setelah sekian lama, Ye Chen melangkah maju dan menatap ragu-ragu ke kursi naga giok putih. Kursi naga berhenti bergetar, tetapi tidak menjawab, seperti seberkas cahaya peri, ia kembali ke laut ilahi Ye Chen. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan ingin menjilat wajahnya dan mengajukan pertanyaan lain, tetapi dia berpikir, dia memutuskan untuk menyerah, bukan karena kursi naga tidak mengatakan apa-apa, itu karena dia tidak melakukannya. Memiliki hak untuk mengetahui. Awalnya pencerahan yang bagus, karena gambarnya kabur, untuk sementara terhenti. Tanpa kursi naga, dan pilar tembaga yang dibawa keluar dari istana Ling Qiao, itu telah berubah menjadi batang besi, dipegang di tangan Ye Chen, seolah dipersembahkan kepada leluhurnya. Bicaralah padaku tentang dari faksi mana istana Ling Qiao diwarisi. Bagaimana kalau memberimu nama? Ling Qiao Taibang, nama ini tidak mendominasi. Ye Chen memeluk tongkat besi itu, memegang kain lap, menyekanya lagi, dan tidak lupa membodohi tongkat besi itu dan memberitahunya beberapa rahasia atau semacamnya. Tentu saja, batang besi itu lebih dingin dari kursi naga, jadi dia tidak mendengarkan omong kosong Ye Chen, dan bergegas kembali ke danhai milik Ye Chen. Tidak ada yang dilakukan, yang membuat Ye Chen sangat malu, dan kembali ke postur semula, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, bosan. Setelah menunggu lebih dari 10 hari, tidak ada yang datang. Suatu malam yang tenang, kursi naga giok putih diundang lagi, dan setelah berdiskusi, Ye Chen duduk di atasnya lagi. Kali ini pencerahan, dan juga mengejar gambaran yang kabur, mencoba melihat kehormatan permaisuri dengan jelas. Atau bagaimana mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar, selalu melakukan omong kosong pada waktu tertentu. Selama pencerahan, dia benar-benar jatuh ke alam mimpi. Dalam mimpi itu, gambarnya sangat mengasyikkan, dia bersiap untuk berhubungan seks dengan istrinya. Setelah itu, dia terbang keluar, dan yang diterbangkan oleh kursi naga giok putih adalah agar Anda mencapai pencerahan, bukan agar Anda memiliki mimpi erotis. Di sisi berlawanan, sebuah bukit kecil dihancurkan oleh Ye Chen, dan mimpi malam musim semi yang indah menjadi kacau. Saat bulan Januari semakin dekat, Ye Chen yang masih menunggu juga kehilangan kesabarannya.
Sekali lagi, dia meninggalkan dua helai kesadaran, satu untuk putra pesawat dan yang lainnya untuk wali perempuan. Melarikan diri ke dalam lubang hitam lagi, dia mengubah arah dan terus mencari domain tersebut. Tetapi dia tidak tahu bahwa tidak lama setelah dia pergi, tubuh suci wanita datang ke wilayah raksasa lagi, dan menghapus dua indera dewa. Itu masih kebetulan, saat Santo wanita itu pergi, putra pesawat dan Santo itu kembali. Adegan yang sangat menarik, belum lagi Kaisar Ming, bahkan Kaisar Huang memiliki keinginan untuk memarahi ibumu, kalian bertiga, betapa menariknya kalian, kalian bolak-balik, datang dan pergi, pergi dan datang lagi, bermain petak umpet dan mencari. Dengan begitu banyak domain, itu setara dengan domain raksasa, bukan? Di dalam lubang hitam, Ye Chen secepat dewa, membuka mata reinkarnasinya sepenuhnya, mengintip ke domain. Kali ini, dia sepertinya beruntung, dia menemukan domain bernama domain Xiu Chen, di peta yang diberikan oleh putra pesawat, itu diperkenalkan sebagai domain fana. Pada saat ini, Ye Chen berjongkok dalam ketiadaan, memandangi seorang wanita yang berdiri di pohon bunga persik, dia bukan hanya manusia biasa, tetapi juga manusia biasa. Melihat dari kejauhan, terlihat perut bagian bawah wanita itu membengkak, dan sekilas terlihat bahwa dia hamil, setidaknya berusia 3-5 bulan. Ekspresi wanita itu kabur, tetapi Ye Chen memiliki ekspresi yang luar biasa, matanya tertuju pada perut bagian bawah wanita itu, dan pada janin di dalam rahimnya. Itu bukan salahnya, hanya karena janin itu adalah reinkarnasi manusia. Jika Long Wu ada di sini, dia pasti senang. Orang yang bereinkarnasi ini adalah Dongfang Yuling, master puncak-puncak Yuling dari Heng Yuezong di kehidupan sebelumnya. Dan ekspresi Tuan Muda Ye, saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya lagi, saya telah menemukan begitu banyak reinkarnasi, beberapa bereinkarnasi sebagai monster, beberapa bereinkarnasi sebagai bunga roh dan tumbuhan aneh, beberapa bereinkarnasi sebagai batu. Namun, itu tidak setinggi roh giok oriental, sudah ratusan tahun, dan kotorannya masih ada di dalam rahim ibunya. Pantas saja Long Wu tidak dapat menemukanmu. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, siapa sangka bahwa orang yang bereinkarnasi ratusan tahun yang lalu belum lahir, tetapi masih dalam rahim manusia. Berbicara tentang manusia, Ye Chen tidak bisa tidak melihat wanita itu lagi, dia memang manusia, maka ini agak aneh, umur manusia hanya 100 tahun, dan tidak ilmiah untuk mengandung anak selama ratusan tahun. Bertahun-tahun. Pandangan hidup Kaisar Chu yang agung juga ditumbangkan karenanya. 3-5 detik kemudian, Ye Chen bisa melihat petunjuknya, masalahnya bukan pada wanita itu, tapi dengan reinkarnasi Dongfang Yuling, yang belum lahir selama ratusan tahun, jadi tidak masalah. Tubuh abadi yang legendaris. Ye Chen menggosok dagunya. Dia telah mendengar tentang garis keturunan semacam ini. Itu dikandung oleh manusia, tetapi dilahirkan sebagai biksu. Selain itu, tidak akan lahir di rahim ibu setiap 3-500 tahun. Alasan mengapa itu disebut tubuh abadi adalah karena umurnya yang sangat panjang. Menurut legenda, ia bisa hidup selamanya. Ini hanya dilebih-lebihkan. Adapun apakah ia bisa hidup selamanya, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Itu akan tidak memudar selama ratusan tahun, sampai tubuh abadi lahir, dan ibu dari manusia akan menjadi seperti manusia biasa.